Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita coba bongkar lagi ya sumber-sumber yang Anda bagikan. Khususnya nih yang nyentuh bab penting banget di Thinking Fast and Slow punya Kahneman. Soal apa? Soal perhatian dan upaya mental. Rasanya ini inti dari cara kita jalanin pikiran kita sehari-hari kan? Betul sekali. Nah, idenya kan seperti yang Anda semua tahu, ada dua sistem berpikir. Sistem satu, yang serba cepat, otomatis, hampir nggak pakai mikir. Iya, jalan sendiri gitu ya. Tapi fokus kita kali ini dari sumber-sumber Anda itu ke sistem dua. Si manajer perhatian nih, yang kerjanya keras kalau kita lagi butuh fokus tinggi. Heeh. Misalnya mecahin soal, atau sekedar, ya ampun konsen di tengah suara berisik gitu. Tepat. Sistem 2 ini ibaratnya kayak otot mental kita. Kita pakai pas lagi ngerjain sesuatu yang nggak otomatis atau nggak intuitif lah. Mesti sengaja gitu ya. Yuk, harus sengaja ngikutin instruksi yang ribet, nahan diri buat nggak nyeletuk misalnya, atau milih sesuatu setelah nimbang-nimbang. Nah, semua ini perlu alokasi sumber daya mental. Sumber daya yang terbatas ya. Nah, itu dia. Terbatas, butuh perhatian. Dan sumber Anda itu nunjukin banget betapa berharganya si mata uang perhatian ini. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, wah keren banget dari catatan Anda. Upaya mental itu ternyata bukan cuma konsep di awang-awang. Bukan abstrak ya? Bukan. Bisa diukur secara fisik. Ingat kan eksperimen pupil mata itu? Oh iya, yang soal pupil melebar itu. Betul. Pas orang dikasih tugas berat, kayak A3 nambahin angka 3 terus-menerus, pupil mata mereka itu beneran jadi lebih besar. Melebar ya? Melebar. Terus nyusut lagi pas udah selesai atau pas nyerah. Gila, kayak ngintip langsung ke otaknya lagi ngerja keras gitu. Betul. Eksperimen itu nunjukin dengan jelas banget kalau kapasitas kita buat usaha mental ya segitu-segitu aja. Ada batasnya. Nggak bisa digeber terus ya? Nggak bisa. Kahneman dalam materi yang Anda kumpulin itu ngegambarinnya gini. Kita nggak bisa terus-terusan sprint mental. Kehidupan kognitif kita itu lebih seringnya santai, kadang lari kecil pas perlu fokus, tapi sprint kayak tugas Arditi tadi itu muras banget. Nggak tahan lama pasti. Nggak bisa dipertahanin lama. Batasan ini nyata banget. Dan batasan ini konsekuensinya kadang bikin kaget juga ya. Kita ambil contoh klasik nih dari sumber Anda. Eksperimen gorila tak terlihat. Yang fenomenal itu ya. Iya kan? Orang disuruh fokus ngitungin berapa kali bola basket dioper dalam video. Fokus banget ya mereka. Bikin kita ya buta sama hal lain yang ada di depan mata. Dan yang lebih menarik lagi, ini ditekankan juga di pembahasan soal keterbatasan perhatian. Kita seringkali buta sama kebutaan kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Orang-orang yang nggak lihat gorila itu seringnya yakin banget kalau emang nggak ada gorila di situ. Oh, jadi mereka nggak sadar kalau mereka nggak lihat. Persis, mereka nggak sadar apa yang mereka lewatkan. Ini nunjukin betapa selektifnya perhatian kita. Dan gimana sistem 2 itu harus secara sadar kita kerahkan buat ngatasin gangguan dan benar-benar melihat. Masuk akal. Terus, sumber Anda juga ngebahas konsep yang nyambung nih, penipisan ego depletion. Iya, ego depletion. Ternyata kalau kita ngerahin kemauan keras, mau itu buat fokus mikir, nahan emosi, atau bahkan nolak godaan fisik kayak makanan enak, itu kayak ngambil dari rekening energi mental yang sama. Satu sumber energi ya. Satu sumber. Jadi kalau Anda barusan aja maksain diri, misalnya nahan nggak marah pas rapat, nah kemampuan Anda buat ngerahin kontrol diri di tantangan berikutnya, misalnya nolak makan kue, itu bakal berkurang. Betul sekali. Dan ini penting, ini bukan cuma soal capek mikir doang ya, tapi ada aspek motivasi juga. Oh, jadi bukan cuma kapasitasnya habis. Bukan cuma itu, setelah kita pakai kontrol diri lumayan banyak, kita cenderung jadi kurang termotivasi buat berusaha lagi di tugas berikutnya. Jadi males gitu ya? Jadi agak males ya. Meskipun mungkin sebenarnya masih bisa kalau dipaksa banget. Ini nyambung ke hukum usaha minimal yang juga disinggung. Law of least effort ya? Betul. Kecenderungan alami kita buat nyari cara paling gampang, ngindarin beban kognitif kalau bisa. Sistem 2 itu, ya dasarnya emang agak pemalas. Wah, ini nyambung ke ide soal kemalasan kognitif dong ya? Bisa dibilang gitu. Sumber-sumber itu nyebutin soal tes refleksi kognitif CRT. Ya, CRT. Tes yang isinya sering soal jebakan, yang jawaban intuitifnya tuh kayaknya benar tapi salah.
Nah, orang yang skornya rendah di tes ini katanya cenderung lebih impulsif. Langsung lompat ke jawaban pertama ya? Iya, loncat aja ke jawaban yang rasanya benar tanpa mau repot-repot ngerahin sistem 2 buat ngecek ulang. Sistem 2-nya kayak ogah-ogahan kerja keras gitu. Sebaliknya, mereka yang berhasil nahan godaan jawaban intuitif yang salah tadi, yang skornya tinggi di CRT, bisa kita bilang lebih terlibat. Lebih engage gitu ya. Iya, lebih waspada secara mental, lebih aktif mikirnya, cenderung skeptis sama intuisi pertamanya, dan lebih rela keluarin usaha buat nganalisis. Emang, ngaktifin dan ngejaga sistem 2 itu butuh disiplin dan usaha sadar, nggak otomatis. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini dari sumber-sumber Anda, intisarinya apa nih yang bisa kita ambil? Kayaknya jelas banget ya, perhatian sama upaya mental itu sumber daya yang berharga banget, terbatas, dan dikelola sama sistem 2 kita yang butuh ongkos buat aktif. Betul, ada biayanya. Cara kita ngalokasiin atau malah gagal ngalokasiin sumber daya ini, dampaknya langsung ke apa yang kita perhatiin, keputusan yang kita ambil, bahkan ya kemampuan dasar kita buat ngendaliin diri. Dan mengenali keterbatasan ini, seperti yang disaranin materi Anda, itu langkah pertama yang penting banget. Jadi sadar diri dulu ya. Sadar diri. Kesadaran soal cara kerja mesin berpikir kita, termasuk kecenderungannya buat ambil jalan pintas atau jadi buta pas lagi fokus, itu bisa bantu kita ngantisipasi potensi kesalahan. Mungkin ya, bisa bikin keputusan yang lebih baik juga. Ini bukan soal ngubah cara kerja otak sih, tapi lebih ke paham manualnya gitu. Paham cara pakainya ya? Oke. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Dengan kesadaran baru ini, soal betapa berharganya dana perhatian dan upaya mental kita, seberapa sering sih Anda secara sadar mutusin buat bayar ongkosnya, buat ngerahin sistem 2 dalam keputusan sehari-hari? Pertanyaan bagus itu. Atau info penting dalam hidup Anda sekarang yang jangan-jangan kelewat gitu aja karena fokus Anda lagi ke bola basket yang lain. Coba direnunkan.